Hai, aku Yogi. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengapa dalgona coffee dapat dikatakan sebagai salah satu produk koloid. Pada video kali ini, terdapat 4 hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, proses pembuatan dalgona coffee. Ketiga, pembahasan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bila di antara teman-teman yang menginginkan materi yang aku sampaikan kali ini, teman-teman dapat menghubungiku melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Oleh karena itu, simak videonya dari awal sampai akhir ya. Pembuatan koloid pada dalgona coffee. 1. Alat dan bahan. Alat pertama yang diperlukan adalah gelas, kemudian sendok, mangkok dan saringan sebagai pengganti mixer. Selanjutnya, bahan-bahan yang diperlukan yaitu susu, 2 bungkus kopi instan tanpa ampas. Selanjutnya ada es batu, lalu air panas. Bahan terakhir yang diperlukan yaitu gula. Bagian 2. Proses pembuatan. Pertama, siapkan mangkok sebagai wadah untuk mencampur bahan. Kemudian, masukkan 2 bungkus kopi instan tanpa ampas ke dalam mangkok. Tambahkan gula. Tuang air panas ke dalam mangkok. Aduk semua bahan yang ada di mangkok dengan menggunakan saringan. Diaduk hingga berubah warna menjadi coklat pucat. Kemudian siapkan gelas dan es batu. Setelah itu tuang susu ke dalam gelas. Terakhir masukkan adonan kopi ke dalam gelas. Bagian 3. Pembahasan. Koloid adalah campuran partikel terdispersi pada medium pendispersi dalam bentuk campuran yang seragam. Koloid dapat memiliki fase terdispersi gasolin, cair atau padat, dan medium pendispersi gasolin, cair atau padat juga. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan. Tahapan pembentukan dalgona coffee. Dalgona ini terbentuk melalui 2 tahapan. Pertama adalah pembentukan busa. Kedua, proses pengentalan yang terjadi saat proses pengadukan yang terus-menerus dan membuat molekul air terdorong keluar dari busa-busa yang sudah terbentuk. Fenomena ini terjadi karena perbedaan tekanan pada permukaan busa yang terus berlanjut sampai gelembung-gelembung mendekat satu sama lain dan membuat ikatan lebih solid di mana memerlukan 2-10 menit pengadukan. Kopi dalgona sebagai salah satu contoh koloid. Kopi dalgona terbentuk dari campuran kopi tanpa ampas, gula, dan air. Ini termasuk ke dalam jenis koloid sol cair karena fase terdispersinya merupakan zat padat yaitu kopi dan gula, sedangkan medium pendispersinya merupakan zat cair yaitu air. Dalgona merupakan koloid dalam bentuk busa atau buih di bagian atas dan emulsi di bagian bawah. Emulsi di bagian bawah terbentuk dari protein dan karbohidrat yang terdispersi pada susu. Karena susu lebih besar massa jenisnya, maka pada dalgona, busa kopi akan mengambang di atas. Bagian 4. Kesimpulan. Kopi dalgona termasuk ke dalam jenis koloid sol cair karena fase terdispersinya merupakan zat padat yaitu kopi dan gula, sedangkan medium pendispersinya merupakan zat cair yaitu air. Kopi dalgona merupakan koloid dalam bentuk busa di bagian atas dan emulsi di bagian bawah. Busa di bagian atas terbentuk dari udara yang terdispersi pada kopi cair. Gula di kopi menstabilkan busa ini. Emulsi di bagian bawah terbentuk dari protein
dan karbohidrat yang terdispersi pada susu. Karena susu lebih besar massa jenisnya, maka pada kopi dalgona busa kopi akan mengambang di atas.